warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apritia Ozabila dengan NIM 2448201030. Saya dari kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari sebuah organisme atau makhluk hidup. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar organisme. Sama seperti atom, dalam struktur kimia, sel dapat menentukan daya tahan dari makhluk hidup. Zat yang menyusun sel terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Unsur anorganik, sel terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Sedangkan unsur organik berupa struktur yang kompleks, mulai dari inti sel, ribosom, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu perkembangan teori sel. Robert Hooke, penemu sel, melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya, Hooke melihat bahwa terdapat ruangan kecil yang menyusun gabus, kemudian ruangan kecil tersebut ia beri nama sel. Sementara di tahun 1831, Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah satu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran, di mana di dalamnya juga terdapat cairan yang diberi nama protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel atau biasa disebut sitoplasma dan inti sel nukleus. Fungsi sel yaitu yang pertama, membangun jaringan dan organ tubuh, yang kedua, membentuk struktur tubuh, yang ketiga, menyerap nutrisi dari makanan, yang keempat, mengubah nutrisi menjadi energi, yang kelima, membantu proses reproduksi, dan yang terakhir, memproses dan mengemas protein dan lemak. Selanjutnya yaitu bentuk sel dan ukuran sel. Bentuk sel yang pertama uniseluler, yang kedua multiseluler, yang ketiga batang atau basil, yang keempat bulat atau kokus, yang kelima memiliki badan buah, yang keenam diplococcus, sarkina, streptococcus, staphylococcus, dan spiral atau koma. Ukuran sel yaitu ukuran sel sangat kecil dan diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, atau inverted dengan pembesaran 100 kali lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Berikutnya yaitu klasifikasi sel. Yang pertama, sel eukariotik. Sel eukariotik adalah jenis sel yang memiliki membran inti atau nukleus dan organel-organel yang terbungkus membran. Sel ini lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Ciri-ciri eukariotik yang pertama memiliki nukleus, inti sel yang terbungkus, membran nukleus, tempat penyimpanan DNA. Yang kedua, memiliki organel membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Yang ketiga, sitoplasma yang kompleks mengandung banyak struktur yang membantu fungsi seluler. Yang keempat, ukuran lebih besar, biasa lebih besar dari sel prokariotik. Yang kelima, reproduksi dengan mitosis atau meiosis. Sel eukariotik berkembang biak melalui pembelahan sel yang lebih kompleks. Selanjutnya, sel prokariotik. Sel prokariotik adalah jenis sel yang tidak memiliki membran inti dan organel-organel yang terbungkus membran. Sel ini lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik dan umumnya berukuran lebih kecil. Ciri-ciri sel prokariotik: yang pertama, tidak memiliki nukleus. Materi genetik DNA berada di dalam sitoplasma dalam daerah yang disebut nukleoid. Yang kedua, tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, atau badan Golgi. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Sebagian besar memiliki dinding sel yang melindungi dan memberi bentuk, terutama bakteri. Yang keempat, ukuran lebih kecil, biasanya berukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Yang kelima, reproduksi dengan pembelahan biner. Sel prokariotik berkembang biak secara aseksual melalui proses pembelahan biner. Selanjutnya, sel hewan. Sel hewan adalah jenis sel eukariotik yang menyusun tubuh hewan.
Sel ini memiliki membran inti dan berbagai organel bermembran yang berperan dalam fungsi seluler. Tidak seperti sel tumbuhan, sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki sentriol dan lisosom yang berperan penting dalam pembelahan sel dan pencernaan intraseluler. Ciri-ciri sel hewan yang pertama, memiliki membran sel berfungsi sebagai pelindung dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel, membuat sel lebih fleksibel dibandingkan sel tumbuhan. Yang ketiga, memiliki nukleus, tempat penyimpanan DNA dan pusat kendali sel. Yang keempat, mengandung organel bermembran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lain-lain. Yang kelima, memiliki sentriol, berperan dalam pembelahan sel. Yang keenam, tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Yang ketujuh, bentuk yang beragam, tidak kaku seperti sel tumbuhan karena tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya, sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah jenis sel eukariotik yang membentuk jaringan pada tumbuhan. Sel ini memiliki dinding sel, vakula besar, dan kloroplas. Yang membedakannya dari sel hewan, sel tumbuhan berperan dalam berbagai proses kehidupan tumbuhan, termasuk fotosintesis, penyimpanan nutrisi, dan dukungan struktural. Ciri-ciri sel tumbuhan yang pertama, memiliki dinding sel terbuat dari selulosa, memberikan bentuk tetap dan kekuatan struktural. Yang kedua, memiliki membran sel, mengontrol keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang ketiga, mengandung kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis untuk menghasilkan energi. Yang keempat, memiliki vakula besar berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, nutrisi, dan zat sisa. Yang kelima, memiliki nukleus sebagai pusat kendali sel dan tempat penyimpanan materi genetik atau DNA. Yang keenam, mengandung organel membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Yang ketujuh, tidak memiliki sentriol, berbeda dengan sel hewan yang membutuhkannya dalam pembelahan sel. Selanjutnya yaitu sel bakteri. Sel bakteri adalah jenis sel prokaryotik yang tidak memiliki membran inti dan organel bermembran. Bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler bersel satu yang dapat hidup di berbagai lingkungan, termasuk tanah, air, udara, dan bahkan di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri sel bakteri yang pertama, tidak memiliki nukleus, yang kedua memiliki dinding sel, yang ketiga tidak memiliki organel bermembran, yang keempat memiliki ribosom, yang kelima beberapa bakteri memiliki flagela digunakan untuk bergerak di lingkungan cair, yang keenam bisa memiliki kapsul, lapisan pelindung tambahan yang membantu bertahan dalam kondisi ekstrim. Yang ketujuh, berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner yang cepat. Berikutnya yaitu bahan penyusun sel. Bahan penyusun sel ada 6. Yang pertama, air atau H2O 70% sampai 80%. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, protein. Yang keempat, lipid atau lemak. Yang kelima, asam nukleat, DNA dan RNA. Yang keenam, garam, mineral, dan ion. Baiklah, materi tentang teori sel cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sel tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi organel sel. Organel sel adalah struktur khusus di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu untuk mendukung kehidupan dan aktivitas sel. Organel sel dapat diibaratkan seperti organ dalam tubuh manusia, tetapi dalam skala mikroskopis. Setiap organel memiliki peran spesifik seperti menghasilkan energi, menyintesis protein, atau mendaur ulang limbah sel. Selanjutnya yaitu struktur sel. Struktur sel adalah susunan komponen-komponen yang membentuk sebuah sel dan memungkinkan sel menjalankan fungsinya. Struktur ini terdiri dari berbagai bagian seperti membran sel, sitoplasma, organel,
dan dalam beberapa jenis sel, yaitu dinding sel. Selanjutnya yang pertama yaitu inti sel atau nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat kendali sel karena mengandung materi genetik berupa DNA, deoksiribonukleat. Nukleus mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas sel dengan mengendalikan ekspresi gen. Fungsi nukleus yang pertama menyimpan materi genetik, yang kedua mengontrol aktivitas sel, yang ketiga mengatur pembelahan sel, yang keempat produksi ribosom. Selanjutnya yang kedua yaitu protoplasma. Protoplasma adalah substansi yang terdapat di dalam sel yang terdiri dari cairan dan zat-zat yang membentuk sel tersebut. Protoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai proses kehidupan dalam sel, seperti metabolisme, sintesis protein, dan pembelahan sel. Protoplasma terdiri dari dua komponen utama yaitu sitoplasma dan nukleoplasma atau cairan nukleus. Yang pertama sitosol, cairan kental yang ada di dalam sitoplasma mengandung air, ion, gula, dan garam. Yang kedua, nukleoplasma, cairan yang terdapat di dalam inti sel yang mengandung kromatin dan nukleolus. Secara keseluruhan, protoplasma sangat penting dalam menjaga fungsi sel dan mendukung aktivitas seluler. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pembangkit energi dalam sel. Mereka mengubah energi yang terkandung dalam makanan, terutama glukosa, menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel, yaitu dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Proses ini dikenal dengan sebutan respirasi seluler. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, yaitu yang pertama membran luar yang halus dalam permeabel terhadap molekul kecil. Yang kedua, membran dalam yang terlipat membentuk struktur yang disebut kristae, yang meningkatkan luas permukaan untuk meningkatkan efisiensi produksi ATP. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Mereka terdiri dari dua subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar, yang bekerja bersama-sama untuk membaca pesan genetik yang disampaikan oleh RNA messenger mRNA dan menyusun asam amino menjadi protein sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh mRNA tersebut. Ribosom bisa ditemukan di dua tempat utama dalam sel, yaitu yang pertama pada retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Ribosom yang menempel pada permukaan RE kasar berfungsi untuk memproduksi protein yang akan diekspor keluar sel atau dimasukkan ke dalam membran sel. Yang kedua, di sitoplasma bebas. Ribosom bebas berfungsi untuk memproduksi protein yang digunakan di dalam sel itu sendiri. Yang kelima yaitu mesosom. Mesosom adalah struktur yang terdapat pada sel prokariotik seperti bakteri. Mesosom pertama kali ditemukan pada sel bakteri melalui mikroskop elektron dan dianggap sebagai lipatan atau invaginasi penyusupan membran sel ke dalam sitoplasma. Mesosom berfungsi dalam berbagai proses seluler, seperti pembelahan sel dan respirasi seluler. Fungsi mesosom yang pertama pembelahan sel fisiogenesis, yang kedua respirasi seluler, yang ketiga sintesis dan transportasi molekul. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE adalah organel dalam sel eukariotik yang berbentuk seperti jaringan membran yang saling terhubung. Retikulum endoplasma berperan penting dalam sintesis, pemrosesan, dan transportasi berbagai molekul dalam sel. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar RE kasar dan yang kedua retikulum endoplasma halus RE halus. Selanjutnya yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan, pengemasan, dan distribusi molekul, terutama protein dan lipid. Organel ini
berbentuk seperti tumpukan kantung pipi yang disebut sisterna dan berperan penting dalam sistem endomembran sel. Fungsi badan Golgi ada dua, yaitu yang pertama modifikasi protein dan lipid, yang kedua pengemasan dan sekresi. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk bulat dan mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi dalam pencernaan intraseluler. Organel ini terdapat dalam sel hewan dan beberapa jenis sel tumbuhan. Lisosom berperan dalam mencerna makromolekul, menghancurkan sel atau organel yang sudah tidak berfungsi, serta membantu dalam proses pertahanan sel terhadap patogen melalui fagositosis. Fungsi lisosom ada 3. Yang pertama, pencernaan intraseluler. Yang kedua, autofagi atau daur ulang komponen sel. Yang ketiga, fagositosis atau pertahanan terhadap patogen. Selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang terdapat dalam tumbuhan dan alga, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Organel ini mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Kloroplas memiliki membran ganda dan di dalamnya terdapat tilakoid atau tempat reaksi terang fotosintesis yang tersusun membentuk grana serta stroma yang berisi enzim dan DNA kloroplas untuk proses sintesis. Selanjutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang terdapat dalam sitoplasma sel, berfungsi untuk memberikan bentuk, dukungan struktural, serta memungkinkan pergerakan sel dan organelnya. Sitoskeleton terdiri dari 3 jenis utama serat protein, yaitu yang pertama mikrofilamen atau filamen aktin, yang kedua mikrotubulus, yang ketiga filamen intermediat. Sekian tentang organel sel. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah rangkaian proses yang dilalui oleh sel untuk tumbuh, menggandakan materi genetiknya, dan akhirnya membelah menjadi 2 sel anak. Siklus ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi sel. Selanjutnya yang pertama yaitu siklus sel prokariotik. Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Berikut ada tahap-tahapannya. Replikasi DNA bakteri yang berbentuk sirkular yang direplikasi dimulai dari titik awal replikasi. Yang kedua, pertumbuhan sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Yang ketiga, pembentukan septum, dinding sel baru, septum mulai terbentuk di tengah sel. Yang keempat, sitokinesis, septum memisahkan sel menjadi 2 sel anak yang identik, masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Selanjutnya yaitu siklus sel prokariotik. Yang pertama yaitu replikasi DNA dan elongasi, yang kedua dinding sel dan membran plasma mulai membelah, yang ketiga septum terbentuk dan DNA terpisah, yang keempat sel terpisah menjadi 2. Selanjutnya yaitu siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel eukariotik dari saat sel terbentuk hingga sel tersebut membelah menjadi 2 sel anak. Siklus ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi organisme. Secara umum, siklus sel eukariotik terdiri dari 2 fase utama, yaitu yang pertama interfase, fase persiapan sebelum pembelahan sel. Interfase terdiri dari 3 subfase, yaitu fase G1 atau GAP1, sel tumbuhan dan melakukan aktivitas metabolisme normal. Yang kedua, fase S atau sintesis, terjadi replikasi DNA sehingga setiap kromosom memiliki salinan yang identik. Yang ketiga, fase G2 atau GAP2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan.
Selanjutnya yang kedua, fase M atau mitosis, fase pembelahan inti sel. Yang pertama, mitosis terdiri dari beberapa tahap, yaitu profase, kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, prometafase, membran nukleus menghilang sepenuhnya. Yang ketiga, metafase, yaitu kromosom berjejer di bidang ekuator sel. Yang keempat, yaitu anafase, kromatid saudara memisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kelima, telopase, membran nukleus baru terbentuk di sekitar setiap kelompok kromosom dan kromosom mulai kembali berbentuk kromatin. Yang B yaitu sitokinesis. Pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak identik secara genetik. Siklus sel eukariotik yaitu ada dua, yang tadi sitokinesis dan mitosis. Yang ketiga yaitu apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang terjadi secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan jumlah sel. Apoptosis berperan penting dalam perkembangan tubuh mulai dari masa fetus hingga dewasa. Yang keempat yaitu gangguan siklus sel dan kanker. Yang pertama, gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan, membentuk tumor. Sekian materi dari saya, yaitu tentang teori sel, organel sel, dan siklus sel. Saya harap kalian dapat memahaminya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.